Halo Sahara, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita akan mau lagi membacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu firasatmu yang nyata akan terjadi. Firasatmu yang nyata akan terjadi. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan untuk banyak orang belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu ya. Jadi ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Dan silahkan untuk mengecek semua video-video di YouTube ini, karena semuanya tidak mengenal batasan waktu, jadi tidak ada expired. Atau kamu bisa pembacaan pribadi berbayar di Instagram Sora @sora_tarot. Oke. Aku nggak tahu nanti akan dapat energi apa, tolong disikapi dengan bijaksana ya. Aku akan buka beberapa kartu dulu, firasat apa yang mungkin akan terjadi sama kamu. Oke. Yang pertama, egg on their face ya, God couch ya. Jadi kalau Sora lihat di sini ada suatu firasat yang kamu rasakan ya, bahwa kamu akan mendapatkan momentum atau kamu akan mendapatkan kesempatan untuk kayak menangkap basah dalam tanda kutip ya. Hal-hal yang selama ini kamu sudah punya firasat ada sesuatu yang kayaknya nggak ngenakin gitu ya. Entah mungkin dia itu ada manipulasi kamu, entah itu dia ada mungkin bohong sama kamu, dia ada nipu kamu, ada manipulasi kamu, ada nggak jujur sama kamu, ada perselingkuhan, lalalala ya. Pokoknya apapun itu yang jadi firasat kamu adalah sesuatu yang seperti kamu bisa punya momentum dan kesempatan untuk menangkap basah, dan itu adalah segala hal yang memungkinkan sesuatu yang seperti membuat diri mereka malu gitu ya. Artinya selama ini mungkin kamu sudah punya firasat gitu ya, ada sesuatu yang nggak beres, ada sesuatu yang mencurigakan, tapi mungkin kamu ngerasa kayak nggak ketemu celahnya, atau nggak ketemu buktinya, atau nggak ketemu kesempatannya. Tapi di sini kalau Sora lihat yang akan segera terjadi, kamu tuh kayak dapat kesempatan untuk kayak nih poinnya ya, ini kesempatannya. Caranya gimana Sora? Macem-macem. Semesta itu berjalan dengan cara yang tidak bisa kamu duga. Jadi daripada kamu menduga-duga, lebih baik kamu perkuat energi kamu. Kamu yakini bahwa dengan cara yang ajaib dan aneh tapi nyata gitu ya, atau terkesan tidak mungkin, itu akan tiba-tiba kamu dapat kesempatannya ya. Yang mungkin tiba-tiba kamu dapat bukti dari handphone, biasanya selalu nggak pernah bisa dapet, totonya dia salah kirim justru ke kamu. Atau yang Sora sudah pernah cerita sama kamu ya, Sora udah pernah cerita di video sebelumnya. Sora punya satu teman yang pasangannya itu dia pintar sekali menutupi kalau ada sesuatu yang lain, tapi ternyata dia mendapatkan itu melalui mimpi ya. Dan mendapat melalui mimpi petunjuk ada sesuatu yang disembunyikan sama pasangannya, dan itu dia dapat bukti nyatanya dari mimpi. Dan ketika ditanyakan sama si pasangannya dan dikonfrontasi, mukanya pasangannya ini seperti berubah, ada aura muka atau air muka yang berubah. Itu kan kalau nggak ada apa-apa kan harusnya nggak perlu berasa ada yang berubah, nggak usah berubah jadi panik, nggak usah berubah jadi takut dong ya. Lalu satu demi satu terbukalah ya. Maaf kalau Sora cerita ulang, mungkin ada yang baru denger ya. Itu contohnya, salah satunya. Kamu nggak pernah tahu dapat celahnya dari mana ya. Itu jadi mungkin sekali kamu dapat pembuktian dari hal yang kamu sudah selama ini takutkan, atau kamu jadi hal yang selama ini sudah kamu punya firasat gitu ya. Yang kedua ya, ini sangat mungkin sekali ini bisa jadinya kejadian di satu orang yang sama atau di orang yang beda-beda ya teman-teman. Kamu sudah punya firasat bahwa ada seseorang yang stalking kamu, ada seseorang yang memang memantau kamu ya. Entah itu memang misalnya mantan kamu, atau orang yang pernah dekat sama kamu tapi masih sayang dan sebagainya. Intinya kamu akan nanti mengalami bahwa kamu mendapatkan bukti atau mengetahui bahwa ternyata memang ada yang stalking kamu nih gitu loh ya. Ada yang mantauin kamu, ada yang mau cari tahu soal kamu, dan firasat kamu itu bener gitu ya. Kalau kamu tuh berasa kayaknya ada yang stalking aku deh gitu loh ya. Terus ya, firasat kamu
Tapi kamu kalau Sora lihat di sini, meskipun mungkin ada kejadian tidak mengenakan, mengetahui ada hal negatif ya dalam hubungan kamu ya, sesuatu yang firasat buruk yang beneran akhirnya ketangkep basah. Tapi firasat kamu itu punya pemikiran yang tidak takut. Kenapa? Kalau Sora lihat di sini, firasat kamu seperti punya satu keyakinan kalau kamu itu justru kalau dia ketahuan gitu ya melakukan hal yang buruk gitu ya, justru kamu merasa di satu pihak itu malah akan membawa energi kayak aku tuh punya value yang lebih baik ya. Firasat yang akan terjadi, kamu yakin kalau kamu punya value yang lebih tinggi, value yang lebih baik ya. Kamu tuh malah justru akan menjadi sosok yang lebih cantik, lebih menarik, lebih seksi, lebih percaya diri, lebih auranya lebih kelihatan gitu ya. Justru ketika kamu sudah dapetin itu, kepercayaan diri lebih tinggi dan kamu tahu bahwa oke, aku memang dibohongi atau disakiti gitu ya, tapi kamu akan bisa fokus banget sama diri kamu sendiri sehingga nilai diri kamu tuh menjadi bertambah. Kamu menjadi lebih menarik, menjadi lebih secara finansial juga punya sesuatu yang lebih menarik, sehingga kamu sangat mungkin banget berpotensi untuk menarik orang yang kualitasnya lebih baik gitu ya. Ibaratnya seperti itu. Apalagi yang mungkin terjadi teman-teman, ada suatu rencana atau ada suatu planning ya. Jadi di sini juga akan sangat mungkin firasatmu yang akan terjadi adalah ada situasi di mana kamu sudah tahu akan ada seseorang yang mungkin datang ke kamu ya, yang mungkin udah lama hilang atau dia udah lama ngindar. Ini juga akan mungkin sekali terjadi, dia mungkin texting kamu, dia mungkin akan ketemu sama kamu gitu ya. Itu sangat mungkin banget di sini. Jadi istilahnya ada yang seseorang mengajak mungkin untuk bertemu ya, untuk bertemu atau memulai komunikasi lagi sama kamu ya. Dan kamu punya suatu firasat juga bahwa ya, kamu dengan orang ini, siapapun yang kamu sedang jalani ini, bisa kamu dapat satu, bisa dapat semua ya. Kamu punya energi keseimbangan sama si orang itu ya, dimana kamu merasa bahwa ada banyak energi pembelajaran dari hubungan kamu sama orang ini ya. Entah itu tentang banyak pembelajaran secara spiritual, ada juga energi untuk pembelajaran tentang masalah energi kayak gitu ya. Jadi kayak semakin bisa paham gitu ya. Kalau yang Sora di sini makin bisa memahami banyak pembelajaran di sana gitu loh ya. Firasatmu yang mungkin akan terjadi ya teman-teman. Nah, orang ini yang mungkin banget ya stalking kamu, mau cari tahu soal kamu, itu adalah seseorang yang mungkin mantauin sosial media kamu. Atau justru kamu bisa ketahuan hal-hal yang aku bilang tadi. Kamu kayak seperti menangkap basah dan seperti ketemu hal tersebut. Mungkin banget dari suatu kejadian di mana kamu mantauin sosial media dia, atau kamu mungkin ke tarot reader yang menyampaikan sesuatu sama kamu ya teman-teman. Nah, di sini kamu mulai punya energi firasat batin ya. Yang akan terjadi adalah kamu tahu ya, mungkin banget kamu berdilik dengan seseorang yang toksik, seseorang yang tidak positif, seseorang yang orang itu tidak membawa pembaharuan positif dalam hidup kamu ya. Makanya kalau yang Sora lihat di sini, kamu tuh jadi punya energi untuk belajar untuk jauhin orang-orang yang toksik gitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya kamu sudah punya intuisi teman-teman ya. Sebenarnya kamu nggak usah khawatir. Banyak dari kalian yang nonton video hari ini adalah orang-orang yang punya energi spiritual yang bagus, sehingga bisa dapat intuisi, bisa dapat bimbingan itu melalui intuisi mimpi teman-teman ya. Jadi ini jelas nih, kamu tuh bisa tahu sesuatu setelah kamu sudah stalking, mencari tahu sosmed, atau melalui intuisi, mimpi, atau kalau kamu sudah meditasi, itu kayak mendapatkan, ada aja gitu loh, kayak guidance-nya, ada aja arahannya gitu loh ya. Dan sangat mungkin banget ada energi kesembuhan di sana gitu ya. Jadi kayak bawa sesuatu yang lebih spiritual gitu ya. Nah teman-teman, kenapa sih firasat ini bisa terjadi ya teman-teman? Di sini ada energi di mana ada energi kayak semesta itu turut campur di sana. Semesta itu kayak
memberikan waktunya gitu, ada divine intervention ya, dimana semesta itu kayak ikut, oke, nih ya, kamu akan tahu apa namanya, tentang segala sesuatu yang firasat kamu tadi gitu ya, ternyata benar terjadi, dan kenapa sekarang terjadinya itu adalah karena ada kontribusi dari semesta gitu ya. Dan sebenarnya kamu tuh sebenarnya sudah mulai menyadari kok gitu loh ya, kalau kamu mungkin sekali berdealing dengan seseorang yang secara energi atau secara cinta itu bisa saja seseorang yang toksik teman-teman, kurang positif ya. Entah di sana ada energi apa namanya, kamu sama dia love hate relationship, nanti sayang banget, nanti benci banget, ada drama, tapi saling mau lepas juga susah. Kita lihat ya, dia akan ketangkep basah soal perihal apa. Oke, kita mau lihat ya, soal perihal apa. Yang pertama, kamu akan tahu nanti dari hasilnya itu yang kamu kebuka untuk kamu jalannya, kamu akan tahu bahwa sebenarnya dia itu berada di persimpangan, berada di kebingungan. Kalau selama ini dia nunjukin kok kayaknya enggak, aku udah jelas kok apa yang aku mau, aku udah tegas lalalala. Sebenarnya di sini adalah ada energi di mana kamu tahu jelas bahwa sebenarnya dia masih bimbang, dia masih bingung, masih banyak keraguan-raguan ya. Oke, soal relationship ini. Jadi kenapa sih, oke, kalau dia ketangkep basah mungkin bohong, selingkuh dan sebagainya. Karena kalau yang Sora lihat, orang ini tuh memang jelas ya. Satu, memang masih bingung mau punya relationship atau enggak, atau kedua, dia bingung mau sama relationshipnya itu sama siapa. Karena di sini kebingungan akan akan pilihan gitu ya. Kebingungan mau berakhir dengan siapa ya. Kenapa? Di sini juga tentang ada masalah ego. Kalau yang Sora lihat di sini ada tentang masalah ego, di mana gitu ya, seperti bingung gitu ya. Dia itu mungkin bingung, kayak aku tuh sebenarnya sudah mau punya pasangan atau aku memang sebenarnya better untuk sendiri dulu. Ya. Dan di sini ini juga adalah tentang energi yang terbuka tentang soal egonya dia, itu juga sangat mungkin, dan tentang sesuatu yang kestabilan gitu ya. Jadi mungkin kamu akan tahu gitu ya, kamu akan mendapatkan satu kenyataan bahwa ternyata kamu tahu bahwa kamu berdealing dengan seseorang yang masih ego gitu ya. Dan di sini ada energi di mana ada kestabilan. Berarti di sini jelas nih ya, ada energi kebingungan antara dia mau memilih siapa. Jadi mungkin banget di sini memang terbuka bahwa ternyata kamu bukan satu-satunya, gitu ya. Tuh kan, red handed kan. Jadi orang ini akan jelas ya, ketangkep basah lah bahasa Sora. Ya, sesuatu yang tidak kamu duga, sesuatu yang tidak kamu sangka, tapi kamu sudah punya firasat gitu ya. Satu hari akan ketemu buktinya gitu ya. Dan abis itu apa namanya, kalau Sora lihat kayak kamu udah tahu gitu loh ya, kalau ini akan terjadi gitu ya. Walaupun memang orang ini ngomongnya sama kamu lagi fokus masalah finansial, lagi fokus masalah keuangan gitu ya. Kenapa? Akhirnya ada jarak di antara kalian. Jadi mungkin kamu jauh dari dia jauh dari kamu gitu ya, baik secara fisik maupun secara energi ada jarak gitu ya, saling tidak peduli, saling abai gitu ya. Nah ini juga mungkin ya, kalau kenapa, karena setiap kali mau dibahas gitu ya tentang isu-isu atau masalah-masalah yang ada, itu malah menjadi suatu perdebatan, menjadi satu keributan. Nah di sini juga ada tentang trust issue. Jadi gini loh, orang ini mungkin ngomong sama kamu, ah kamu trust issue aja lah gitu loh ya, nggak bisa percaya orang lah. Padahal sebenarnya intuisi kamu benar. Kenapa kamu merasa kayak susah, mungkin kayak percaya sama dia, kamu masih ada trauma gitu ya, kesannya gitu ya, nanya-nanyain dia terus. Oh ternyata benar firasat kamu. Kamu merasa kayak ini tinggal masalah waktu, aku akan ketemu, ketangkep basah gitu loh ya, dalam tanda kutip apa yang sebenarnya kamu lakukan, apa yang sebenarnya apa namanya kamu kerjakan, maksudnya kamu itu si orang itu gitu ya teman-teman. Nah nih, karena di sini ada energi love affair ya, banyak energi rahasia, third party situation. Ini nggak harus pasangan perselingkuhan ya, maksudnya nggak harus lawan jenis, bisa saja ada apa, third party itu bisa juga kerjaan, keluarga dan sebagainya. Nah energi kalian di sini terjadi energi push pull ya. Kenapa salah satunya kenapa bisa ada situasi sekarang, karena banyak perdebatan. Terus di sini juga ada energi tarik menarik ya. Oke, nanti dia nyariin kamu, nanti kamu nyariin dia, gitu loh ya. Nah,
Energi tarik menarik ini bisa saja juga terjadi ketika orang ini memilih untuk tidak berkomunikasi sama kamu. Mungkin banget orang ini hilang atau ngilang-ngilangan atau susah dihubungin gitu ya. Nah, di sini ada energi rasa sakit ya. Mungkin di sini ada kecewa gitu ya, ada kesalahpahaman, ada berantem kayak gitu ya. Sehingga ada energi dari kesedihan sebenarnya ya. Ini bisa saja kamu yang selama ini sudah merasa sangat sedih, kecewa gitu loh dengan apa yang terjadi ya. Sehingga kamu itu banyak fokus untuk kayak aku mau fokus dulu untuk cinta sama diri aku sendiri, aku mau fokus untuk sayang sama diri aku sendiri gitu ya. Nah, dan kamu tahu efeknya dari hubungan yang seperti ini adalah salah satunya adalah kamu tuh ngerasa dia tuh banyak ngalamin masalah ya, yang rumit. Akhirnya pas sudah ketahuan satu malah jadi kena semua gitu loh ya. Mungkin di sini ada yang berdampak gitu ya, kerjaannya hilang dan sebagainya, atau kerjaannya jadi masalah juga karena saat kehidupan kita satu dengan yang lainnya saling saling berinilah ya, saling berkaitan satu dengan yang lain. Oke, kalau sudah ketahuan seperti itu gitu loh ya, energinya apa yang akan terjadi berikutnya? Di sini ada energi heart ya, meskipun sudah ketangkap gitu ya, energinya akan terjadi. Nah, di sini gimana pun juga masih tersisip perasaan hati, teman-teman ya. Masih ada perasaan hati kamu ke dia atau dia ke kamu gitu ya. Tapi kalau Sora lihat di sini, di satu sisi kayak ada energi belum siap untuk melepaskan negativity ini, ada trauma gitu ya, kayak merasa masih belum yakin nih karena takutnya ada orang ketiga nanti dalam hubungan ini gitu ya. Tapi intinya orang ini akan kalaupun dia ketahuan dia salah, kalau Sora lihat di sini, orang ini tuh kayak masih punya satu keinginan, satu keyakinan kalau secara intuisi kalian terhubung, dan mungkin sekali dia akan langsung merasa bersalah karena ketangkep basah atas apa yang terjadi, merasa bersalah, akan minta maaf ya, dan sangat mungkin banget orang ini minta maaf kalau selama ini dia sudah bohong sama kamu, berpura-pura sama kamu, secara personality ataupun secara relationship. Ternyata ada yang lain ya teman-teman. Tapi ternyata di sini ada energi dari belahan jiwa yang membuat kalian masih sama-sama terhubung, masih sama-sama terkoneksi gitu ya. Dan dalam situasi yang sulit seperti ini gitu loh ya, dia tetap merasa butuh bantuan kamu, tetap butuh support kamu gitu ya. Di sini ada energi kontemplasi, ada energi perenungan gitu ya. Walaupun dia masih galau, bingung harus mau gimana, tapi di sini mulai ada energi dari pilihan apa yang mau diambil gitu ya. Dia mulai bisa merefleksikan diri. Dan di sini juga ada energi kecemburuan sebenarnya, antara kamu memang belum bisa lepasin dia atau dia yang belum bisa lepasin kamu justru ya. Apakah ada mungkin terjadi sesuatu di antara kalian ke depannya ya? Apakah memang hubungan ini memang masih bisa dilanjutkan setelah firasat-firasat yang tadi kita udah bahas? Banyak hal yang membikin gak tenang soal masalah kesetiaan ini. Memang ini isu utamanya adalah tentang masalah kesetiaan. Jadi selama memang masih belum beres gitu ya, selama masih belum beres ini jadi sulit gitu loh. Karena memang sebenarnya orang ini gitu ya, kamu masih merasa sulit untuk percaya orang ini, intinya gitu sih yang mungkin terjadi ya. Orang ini mungkin saja bersedih ya, ketika kamu menangkap bahasa dia, kamu tahu sesuatu itu akan membuat dia bersedih, dia akan berusaha untuk menjelasin sama kamu gitu ya. Ini sebenarnya gini loh, ya berusaha ngomong lah istilahnya sama kamu. Dan banyak dari kalian yang nantinya akan keburu kayak udahlah aku nggak mau urusan lagi sama kamu, udah langsung aku blok aja gitu ya. Itu sih kalau yang Sora lihat ya. Orang itu ada energi kayak berharap gitu ya, kamu akan bisa melupakan, akan bisa let go apa yang sudah berlalu gitu ya. Dan kalau Sora lihat di sini sebenarnya orang ini belum siap buat komitmen memang ya, entah itu memang masih sulit untuk setia dan sebagainya. Nasihat untuk kamu apa menghadapi ini? Nah, kalau kamu ikutin hasrat, pasti masih ada hasrat kamu ke dia ya teman-teman. Tapi coba lagi ngelihatnya gini loh, apakah memang ini cuma sekedar teman tapi mesra gitu ya? Kamu bisa nggak kalau let go, kalau seandainya nggak ada
energi ikatan apa-apa, cuman sekedar kayak ya udahlah kita teman tapi mesra, friends with benefit atau apapun itulah ya. Karena kalau Sora lihat di sini kamu pun sebenarnya punya energi untuk masih terbayang-bayang dia, dan di sini juga ada energi di mana ada adiksi. Mungkin banget kamu nyariin dia nyariin kamu. Jadi intinya adalah kalau memang mau diselesaikan itu harusnya adalah energi yang positif gitu ya. Jangan sampai ada energi yang negatif gitu loh. Kalau mau diselesain berarti tentang masalah kesetiaan ini memang harus jadi isu utama yang dibahas gitu ya. Kalau dibilang ini energinya dia ada ke kamu, ada, kamu juga ada ke dia gitu loh ya. Kalau dijalankan apakah jadi sesuatu yang baik? Ada energi stork, ada energi cross. Teman-teman di sini masih mungkin ada hal-hal yang harus diberesin dulu ya. Kuncinya adalah di sini ada hal-hal yang harus diberesin, salah satunya tentang masalah kesetiaan dan sebagainya. Tapi kalau kamu merasa bahwa oh dia nggak mau diajak kerjasama nih, untuk belajar untuk fokus, belajar untuk setia, belajar hanya untuk sama kamu, ya istilahnya kamu tuh kalau sama orang ini ada sisi gamblingnya gitu ya. Bisa jadi lebih baik, dia bisa jadi lebih buruk, tergantung pergerakan dia ke arah mana, dia main sama siapa dan sebagainya, benar nggak? Tapi intinya ini ada sesuatu yang memang harus diselesaikan. Kalau sudah ada kartu store, itu pasti biasanya segera bisa mungkin datang gitu ya, entah itu mingguan atau entah itu bulanan, tapi harusnya tidak selama itu sih kalau Sora lihat ya. Karena di sini energinya dia kuat untuk bernostalgia dan mengingat soal kamu. Oke, kita akan coba lihat zodiak yang terungkap di sini. Cek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari zodiak itu sendiri. Oke. Scorpio, Leo, Scorpio, Libra, Gemini, sorry. Aku ulang ya, Scorpio, Leo, Gemini, Aries, Virgo, Sagittarius, dan Aquarius. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba lihat alfabet yang mungkin terungkap. Cek ya, nama depan, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini. Teman-teman yang kepingin personal reading, silahkan bisa di Instagram Sora @sora_tarot untuk pembayaran pembacaan berbayar. Oke, atau yang kepingin untuk beli kartu tarot, alat-alat pembacaan dan sebagainya itu juga bisa ya. Oke. Pokoknya semua satu jalur lah ya di Instagram Sora @sora_tarot. Kalau yang belum ada tinggal bikin loh teman-teman. Ini udah 2024, masa nggak ada Instagramnya. BHNWZUELCSRWYTSHQ 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Main juga ke channel Misana Sora. Bye bye.